10 menit dari Taman Safari Bogor ada glamping baru. Fasilitas dalam glampingnya itu lengkap, punya view yang cakep dan cocok banget buat healing dan staycation bersama teman-teman atau keluarga. Jadi nama tempatnya Annapurna Glamping. Hai, ketemu lagi dengan Jojo Family. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat-sehat. Di video ini, Jojo Family lagi liburan weekend di daerah Bogor. Kita mau staycation atau menginap di Annapurna Glamping. Lokasi Annapurna Glamping ini di Curug Cibogo, Citeko, Cisarua, Bogor. Kalau menuju ke Annapurna Glamping, rutenya itu bisa melewati Jalan Raya Puncak ke arah Taman Safari, dan sebelum masuk ke Taman Safari ada belokan ke kanan. Teman-teman ikut jalur yang ke kanan. Nah, kalau nggak mau kena macet atau ganjil genap di weekend, teman-teman bisa lewatin jalur alternatif, yaitu di Jalan Raya Pertanian. Tapi kalau lewat jalur alternatif tuh jalannya sempit, berbelok dan melewati rumah-rumah warga. Nah, untuk kondisi jalannya di sini ada yang bagus, ada yang rusak. Pertama kita akan lewatin jalan lebar, setelah itu jalannya mulai menyempit, yang hanya bisa dilalui satu mobil sampai ke lokasi Annapurna. Pas kita ke Annapurna Glamping nih, di depan kita ada mobil yang nggak bisa menanjak atau mogok gitu, jadi harus dibantuin oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Karena jalannya itu menanjak terus berbatu, kalau hujan agak licin ya teman-teman. Buat teman-teman nih yang mau ke Annapurna Glamping atau ke area sekitarnya yang berada di atas ini, mobilnya itu atau kendaraan yang kita gunakan itu benar-benar fit, bisa lewat jalan menanjak dan berbatu. Terus yang nyetir itu tahu keadaan jalan menanjak dan juga berbatu. Jadi semuanya itu selamat, aman. Nah, kita jalan terus sampai ketemu pertigaan yang ada di depan. Di pertigaan itu akan ada petunjuk arah atau petunjuk lokasi Annapurna Glamping. Dari pertigaan ini kita belok ke kanan, ikutin aja jalannya terus sampai ke Annapurna Glamping. Di area ini atau di sekitar Annapurna Glamping ini banyak banget tempat-tempat camping karena view-nya di sini tuh bagus banget. Nah, untuk jalan yang kita lewati ini sempit, hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Tapi tenang aja, kalau misalnya teman-teman mau camping atau glamping di Annapurna, dari depan tuh security-nya udah lihat kalau ada mobil yang masuk. Jadi untuk mobil yang mau keluar dari Annapurna akan disuruh tunggu dulu sampai mobil yang dari depan itu sampai di Annapurna Glamping. Ini glamping Annapurna, dia berada di atas seperti ini. Nanti kita akan lihat ya seperti apa bagian dalam glampingnya. Kita udah sampai di sini di jam 11 siang dan belum waktu check-in. Jadi kita lihat-lihat dulu area campingnya. Ini area parkir di Annapurna. Jadi untuk parkir yang camping, parkir yang glamping di area ini. Karena tadi kita datang area parkirnya penuh, jadi kita diarahin parkir di bawah yang ada mobil Alamove di bawah situ ya. Sekarang kita lihat area campingnya. Yang di depan itu area resepsionis. Terus di bawahnya itu area pendoponya. Oh ya, di sini tuh ada kantinnya. Jadi kalau kalian mau cari cemilan-cemilan, di sini tuh udah nyediain makanan, minuman. Jadi kalau misalnya kalian mau camping atau glamping nggak bawa makanan dan minuman, bisa pesan di sini. Terus di sebelahnya itu area kamar mandi. Ini ada kamar mandi perempuan dan di sebelahnya kamar mandi laki-laki. Terus di depannya itu musola. Ini bisa digunakan juga untuk yang glamping ya, fasilitas di sini. Nah, seperti ini area glamping, area camping Annapurna. Jadi kita nggak nginap di sini ya teman-teman, kita nginap di glampingnya. Di area camping tuh ada area playground buat anak-anak,
Ada yang dalam tenda seperti ini. Jadi anak-anak bisa bermain nih di area sini. Kemudian di sini tuh ada ayunan. Jadi ini kita belum bisa masuk ke glampingnya ya. Jadi kita main-main di sini. Di depannya tuh ada ayunan juga, ada panahan. Kalau nggak hujan, di sini ada beanbag buat santai-santai. Cocok banget nih buat camping bareng keluarga, teman-teman. View-nya juga bagus banget. Ini area gazebo-nya. Di sini buat sarapan. Jadi yang nginap di glamping, yang nginap di camping, sarapannya di area gazebo. Di area gazebo-nya ini tersedia mainan juga buat anak-anak. Jadi camping ini kids friendly juga ya teman-teman. Sekarang kita check-in dulu ya teman-teman. Tapi untuk masuk ke glampingnya itu di jam 2. Nah ini area resepsionisnya. Di sini staffnya juga ramah-ramah. Dan ini ada peraturannya ya, atau tata tertib. Teman-teman bisa baca. Kalau kalian mau camping juga di sini bisa. Ini untuk rate-nya. Di weekday itu 600 dan ada yang 800. Kalau di weekend 800 dan 1 juta. Sambil nunggu waktu check-in, kita santai-santai dulu nih di area pendoponya. Pesan kopi, pisang goreng keju yang nikmat banget. Di area pendopo ini disediain welcome drink untuk tamu-tamu yang mau menginap di glamping atau di camping. Sekarang kita lihat glampingnya ya teman-teman. Nah kalau menuju ke glamping tuh jalannya seperti ini. Ada yang menyerupai anak tangga. Kemudian jalannya rata. Nah ini area glampingnya. Glampingnya tuh besar loh teman-teman, memanjang gitu. Glamping di sini ada sekitar 5 glamping. Kalau kalian kesini sama keluarga dengan kursi roda, bisa aja sih. Tapi mungkin ada yang bisa ngangkat ya kursi rodanya. Nah ini glamping A yang berada paling ujung yang dekat dengan area resepsionis dan parkir. Kemudian di atas itu glamping B. Ini glamping B. Semakin ke atas itu anak tangganya semakin banyak. Dan yang di tengah ini glamping C. Yang paling atas glamping D. Kalau yang di atas ini glampingnya itu dekat dengan pohon di depannya. Dan di atasnya lagi glamping E. Posisi glampingnya itu paling atas. Biasanya sih kalau glamping di posisi paling atas bagus banget view-nya. Seperti ini ya teman-teman view-nya. Pas jam 2 kita udah boleh masuk. Glampingnya udah ready. Jadi kita dapat glampingnya itu di glamping C yang berada di tengah-tengah. Jadi diapit oleh 2 glamping di bawah dan 2 glamping di atasnya. Sekarang kita lihat ya seperti apa glamping Annapurna yang belum lama opening. Nah seperti ini bagian belakang pas kita masuk
Di sini tuh ada mini kitchen. Disediakan panci, ada sendok-sendok, terus ada kompor portable. Terus di sini juga udah dikasih gas yang kecil. Ada sabun buat cuci piring, ada sendok makannya juga. Ada pisau, ada tisu, dan area wastafel. Di bagian bawahnya ada lemari gitu. Jadi di sini udah disediakan piring, mangkok, dan juga gelas. Masih di area belakangnya, di sini ada rak-rak dekat dengan pintu masuk glamping. Ini disediakan complementary, ada air mineral 4 botol, pemanas air, ada tisu, kopi, gula, teh. Di bawahnya disediakan panci-panci, dan di bawahnya lagi ada sleeper. Sleepernya itu untuk 4 orang, ada 4 pasang. Dan semua tertata dengan rapi. Pencahayaannya juga terang ya teman-teman. Nah, di sebelahnya ini adalah area kamar mandi. Sekarang kita lihat untuk area kamar mandinya. Kamar mandinya itu bersih, mewah, bernuansa putih. Kamar mandinya itu dengan kaca gitu, tapi ini semi kaca ya teman-teman. Kamar mandinya itu bisa digeser seperti ini. Nah, di area kamar mandi ini fasilitasnya itu lengkap banget. Glamping ini udah setara dengan hotel. Jadi di sini tuh ada tong sampah disediakan. Kemudian ada wastafel dengan lemari. Wastafelnya juga bersih, walaupun nggak terlalu besar. Ada dental kit buat 4 orang. Terus di bagian atasnya ada kaca. Di area tempat buat mandi disediakan shower besar, shower kecil. Kamar mandinya udah water heater ya. Di sini udah ada sabun dan sampo yang disediakan. Dan di sebelahnya itu adalah area klosetnya. Ada tisu, dan di bagian atas kloset itu disediakan handuk yang dibungkus rapi dengan plastik. Suka banget deh dengan kamar mandinya ini. Nah, sekarang kita ke area tempat tidurnya. Di sini ada gantungan pakaian, bisa juga gantung buat tas, ada pembersih kasur, dan disediakan lagi 2 handuk yang tetap dibungkus dengan rapi dengan plastik seperti ini. Nah, untuk glamping ini kapasitasnya untuk 4 orang. Harganya tuh di weekend 1.200.000, kalau di weekday 900 ribuan. Bisa untuk 2 dewasa dan 2 anak kecil atau 4 orang dewasa. Kasurnya itu semua ukuran single. Ada 2 kasur di bawah dan 2 kasur di atasnya. Glampingnya sih sederhana tapi estetik. Disediakan juga di sini 4 selimut dan 4 bantal. Glamping Annapurna ini belum lama opening, sekitar sebulan ini ya teman-teman. Dan di sini fasilitasnya juga udah lengkap, tapi tidak ada AC. Nah, di sini ada lampu, terus ada colokan seperti ini di bagian bawah. Dan di sudutnya itu ada televisi. Televisinya sudah Smart TV, bisa Netflix, bisa YouTube. Dan di bagian bawah area televisinya ini disediakan komplimen untuk tamu yang menginap. Kita dapat buah, ada jeruk, salak, dan pisang.
Dari dalam glamping kita bisa lihat view yang cantik banget. View hijau-hijau, bisa lihat city light kalau malam hari. Dan di sini ada area balkonnya buat kita masak-masak atau kita mau makan malam. Disediakan meja di sini. Kemudian di sampingnya tuh ada kursi, 2 kursi. Dan di sampingnya lagi ada 2 kursi. Nah, di depannya ini ada hammock di sini dengan view yang bagus juga. Ini suasananya lagi mendung, syadu banget. Udaranya juga dingin. Jadi kalau kalian yang mau glamping di sini atau mau menginap di sini tuh bawa baju hangat. Karena dari malam sampai pagi tuh cuacanya dingin banget, apalagi kalau hujan. Suasana sore hari menjelang malam di sekitar glamping, kita udah bisa melihat city light. Dan ini di belakang ya, di belakang glamping. Dari sini tuh ada view gunung yang bagus banget. Kalau di dalam glamping, suasana sore harinya seperti ini. Lampu-lampu tuh udah mulai dinyalain dan city lightnya udah mulai kelihatan. Kalau dari samping sini kita tuh bisa lihat gunung. Makan malamnya kita pesen paket barbeque untuk 4 orang. Dapat 4 nasi putih, chicken fillet, slice beef, saus, ada yang original, ada yang spicy, ada margarin, sayur-sayuran, bawang-bawangan, dan sosis, dan alat grill. Nah, untuk harganya di 189.000. Makan sambil menikmati view malam hari dari area glamping. Selamat pagi, ini suasana pagi hari di sekitar Annapurna Glamping. Udaranya tuh masih dingin banget, dari malam tuh udara dingin banget. Dan view pagi harinya seperti ini. Untuk sarapannya, nginap di glamping ini free ya. Untuk 4 orang, sarapannya kita ambil di kafenya atau di area resepsionisnya di jam 7:30 sampai 9:30, dan wajib bawa kupon ini. Jadi kupon ini akan kita dapatkan pas kita check in. Nah, di sini juga ada nomor front office-nya. Kalau misalnya teman-teman butuh sesuatu, teman-teman bisa WA ke nomor ini. Sekarang kita mau ke bawah, mau sarapan. Jadi kalau misalnya kita mau sarapan tuh harus turun ke bawah dulu, terus kita ambil. Kalau misalnya mau makan di glamping, kita bawa sendiri ke glampingnya. Yang nginap di sini tuh rame banget dan full. Parkiran motor, parkiran mobil. Nah, sekarang kita mau ke kantinnya. Nah, sarapannya teman-teman lagi disiapin. Ini sarapan apa kita? Nasi uduk, Kak. Oh, sarapannya nasi uduk. Nanti diambilin sama AA-nya. Kita tinggal tunjukin ya kupon yang kemarin kita dapet.
kita makan di pendopo. Kalau misalnya teman-teman mau makan di glamping bisa, nanti teman-teman bawa sendiri ke atas. Karena kan sarapannya kita ambil sendiri di bawah. Di sini tuh ada disediain bubur kacang hijau, bisa ngambil sendiri. Mas enggak? Nah, ini bubur kacang hijaunya. Terus di sini ada teh panas. Makan di sini di area campingnya. Kalau makan di sini tuh harus cepet-cepetan biar dapat tempat duduk, karena tempat duduk nggak terlalu banyak. Situ tempat kita ngantri buat ngambil sarapan. Ini sarapan kita. Nasi uduknya tuh pakai telur, pakai tempe orek, kerupuk, timun. Nah, nginap di sini free sarapan ya teman-teman. Kalau kalian nginap di Annapurna ini bisa trekking ke Curug. Jadi sekarang kita mau trekking ke Curug Cibogo. Kita udah sampai. Ini pintu masuk Curug Cibogo. Beli tiketnya di depan. Ya udah papa sendirian ya. Apa curang gak olahraga? Curang gak olahraga. 4 orang 100.000. Satu tiket 25.000. Ada sini deh. Kamu nanti. Masuk ke dalam Curug Cibogo ini ada area camp juga. Namanya tuh Levi Camp. Buat kalian yang mau nyewa ATV, di dekat area Curug nih ada tempat sewanya. Terus ada area camping juga. Ini sepertinya masih punya Levi Camp. Kalau ke arah Curug tuh lebih dekat. Kita udah sampai di Curug Cibogo. Seger banget udaranya. Jalannya ke atas. Curugnya tuh berada di atas. Sampai di sini video dari Jojo Family menginap di Annapurna Glamping. Kita bisa menikmati tempat yang bagus, bisa lihat view yang cakep, udara yang segar, bisa trekking ke Curug. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari tempat liburan atau tempat staycation di daerah Bogor. Terima kasih semuanya.